3,3 FM Sonora Bandung, inspirasi keluarga kita. Dari lantai 4 Gerak Kompas Gramedia, Hakim masih temani Anda. Dan tentunya kita ketemu lagi di Klik Mona, klinik konsultasi keluarga bersama Mona Sugianto. Dan Hakim temani Anda yang pasti sampai dengan pukul 20. Saya ingin langsung saja menuju Mona Sugianto karena agak molor, mohon maaf ya sahabat Sonora karena faktor teknis tadi sehingga agak molor sedikit waktunya. Kita mulai ya. Baik, mudah-mudahan sudah tersambung bareng Mbak Mona Sugianto. Yuk, selamat malam Mbak Mona. Malam Kang Aki, malam sahabat Sonora. Mohon maaf nih, agak molor ya. Ini faktor teknis nih soalnya. Dan yang pasti sahabat Sonora, kita ketemu lagi di Klik Mona. Ini di tema besar kita sepanjang Juni ini ya, Sexual Humanity. Dan malam hari ini kita bahas tentang ini ya, pendidikan seks di keluarga ya, paling tidak betul, kurang lebih itu. Dan ini yang juga menarik karena ini berkaitan dengan penerapannya di tingkat keluarga seperti apa. Jangan-jangan masih ada orang tua yang agak bingung juga bagaimana sex education yang baik untuk anak gitu ya. Caranya seperti apa. Tapi ini menindaklanjuti juga yang pekan lalu kita bahas ya, Momona ya. Betul Kang. Tentang tahapan psikoseksual ya Kang ya. Iya betul, tahapan psikoseksual. Dan sebelumnya kita bahas juga tentang seks, gender, dan sexual orientation. Iya begitu. Tapi ini yang di malam ini nih kayaknya ini juga ya sangat penting justru ini karena terkait implementasi. Atau mungkin ada satu hal lain lagi barangkali Mbak Mona melihatnya. Iya, baik Kang Hakim. Jadi sahabat Sonora memang karena tema bulan ini kita kan membahas tentang human sexuality ya, bahwa manusia itu adalah makhluk yang juga seksual, makhluk seksual. Artinya kita ada kelamin laki-laki dan perempuan begitu ya, dan itu membuat kita bisa bereproduksi, itu yang disebut makhluk seksual. Nah, terkait dengan seksualitas itu memang kita mencoba untuk membahasnya seperti biasa kita bagi ya Kang ya dalam 4 minggu setiap Selasa begitu, dan itu kita bagi setiap minggunya. Nah, kali ini kita akan membahas lanjutan sebetulnya dari tanggal 9 dan 16. Jadi setelah kita mengetahui tentang seks, terus gender itu apa, tentang penghayatannya gitu ya dari jenis kelamin kita, lalu apa itu orientasi seksual gitu. Lalu kemudian kita belajar tahapan psikoseksual, itu juga kita alami gitu ya dari sejak umur apa, kita tahapan di mana, lalu sampai sekarang kita sudah dewasa dan anak-anak kita pun kita lihat tahapan psikoseksualnya gitu. Perkembangan psikoseksualnya dan kemudian baru kita bahas yang hari ini dengan memahami tentang tadi istilah-istilah dalam seks, gender, dan orientasi seksual, variasinya seperti apa gitu ya, apa itu yang dimaksud misalnya homoseksual dan lain-lain, transgender ya gitu ya. Nah terus tentang tahu tahapan psikoseksual, dan sekarang kita masuk bagaimana sih mendidik anak-anak untuk memahami itu, memahami sesuai tentu saja dengan usia perkembangannya, gitu ya. Umur sampai 2 tahun kurang lebih ketika mereka mulai menyadari adanya kelamin gitu ya, perbedaan antara perempuan dan laki-laki kalau mereka mandi misalnya ya, kayak apa sih punya papi, kayak apa sih punya mami misalnya gitu ya, alat kelamin mami, papi, itu mereka akan mulai bertanya. Nah, kita apa? Lalu sekitar 2 sampai 5 tahun apa? Lalu 6 sampai 8 tahun apa? Terus sampai nanti pubertas ya. Kita akan bahas karena memang untuk pendidikan seks meskipun di sekolah juga disampaikan, ya, lalu tentang reproduksi manusia juga dibahas di pelajaran IPA ya kalau SD, di SMP dan SMA juga ada gitu ya. Tapi tetap bagaimanapun pendidikan seks ini adalah tanggung jawab paling besar adalah di keluarga kalau menurut saya gitu ya. Kenapa? Karena bagaimana mereka menyadari keperempuanan dan kelaki-lakiannya, bagaimana mereka punya persepsi tentang seperti apa itu perempuan, seperti apa laki-laki, perannya seperti apa segala macam, dan tentang ada yang dimaksud dorongan seksual, ada yang dimaksud mereka itu hormon-hormon apa yang terkait, itu sebetulnya memang pada dasarnya di keluarga lah mereka harus pahami itu dulu gitu. Nah sehingga kita perlu mempersiapkan diri nih untuk hari ini kita akan bahas khusus itu. Baru nanti minggu depan kita bahas sebagai perempuan dan laki-laki itu masing-masing punya panggilan, punya perannya, punya tugasnya, dan seperti apa itu diwujudkan gitu. Nah itu akan bisa terjadi yang kita bahas minggu depan tanggal 30 kalau proses pendidikan seks di dalam keluarga itu berjalan baik, tepat sasaran gitu Kang. Itu sih kurang lebih latar belakangnya kenapa
kita bahas ini secara khusus. Oke, kalau di Runut tadi Mona sempat sampaikan juga, jadi mengajarkan pendidikan seks di keluarga, terutama pada anak, itu sesuai juga dengan rentang usia si anak ya. Iya. Kalau di Runut kita bisa mulai dari mana ya? Apa dari mungkin dari bayi itu sebetulnya sudah ada pendidikan seks juga ya sejak bayi dari orang tua kepada anak? Ya, sebetulnya kalau untuk bayi memang 1 tahun sampai 1,5 tahun gitu ya, mereka belum, dalam artian mereka sangat akrab dengan puting ibu gitu ya. Betul. Tapi bukan dengan artian seksual ya, tapi bukan dengan artian apa, tapi bahwa itu adalah sumber makanan dia gitu ya. Misalnya dia melihat payudara ibu itu biasa dan tapi belum bahwa dia disusui, dia merasakan nikmat, puas, kenyang karena menyusu dari ibu, itu sesuatu yang baik gitu ya. Karena kalau kita kaitkan dengan kemarin kita bahas di psikoseksual, itu kan ada bahwa di tahap awal-awal kehidupan itu tingkat kenikmatan itu adanya di area oral ya, di area mulut gitu. Di area mulut berarti dia menghisap, mengecap, merasakan kenyang lewat mulutnya gitu ya. Dan itu, nah sebetulnya dimulai sejak kurang lebih 2 tahun kan. Itu adalah ketika anak-anak sudah penasaran dengan bagian-bagian tubuhnya. Ya, jadi kalau kita katakan 2 tahunan itu mereka kan mulai explore tuh. Jadi misalnya mereka digantiin gitu popok pampersnya misalnya gitu ya, atau lagi pipis atau pup. Masih kita ganti, kita bersihkan gitu ya. Nah mereka mulai menyadari, mereka kadang-kadang suka tarik-tarik penisnya atau sentuh-sentuh vaginanya gitu ya, untuk explore aja gitu. Nah di situ adalah waktu yang tepat untuk pendidikan awal tentang seks, adalah menggunakan istilah-istilah yang benar tentang anatomi tubuh mereka. Jadi ini penis, disebut penis. Ini adalah kalau perempuan ada vagina. Lalu ini payudara. Kamu kan suka nenen dulu, ada keluar susu. Karena di balik payudara di dalamnya itu ada pabrik susu, ada kelenjar susu. Yang itu muncul pabriknya jalan bekerja kalau mau punya anak, mau ada kamu sama Tuhan dikasih pabrik susunya jalan gitu kan. Nah, lalu ini puting susu. Puting susu gunanya untuk kamu menghisap lewat sini. Kalau enggak susunya keluar lewat mana? Pabriknya ada di dalam. Puting susu itu di ujungnya ada kayak semacam lubang gitu. Ini hampir sama ini kan dia punya dot misalnya gitu ya, dot atau ini minum susu pakai dot kan ada juga bolongannya. Nah itu kita lihat, kita bandingin tuh, lihat ya sama puting mami. Tapi ini kalau yang ini asli, kalau yang ini supaya kamu gampang minum susu pakai dot. Tapi sama ada lubangnya, keluar susunya kalau kamu isep gitu. Nah itu kira-kira 2 tahun. Dan tidak menggunakan istilah-istilah yang maksudnya menjadikan lelucon gitu ya. Kadang-kadang diistilahkan burung lah, apalah gitu. Burungnya nanti terbang gitu. Mereka jadi maksudnya sih lucu ya, tapi kadang-kadang itu kan jadi bahan ledekan anak-anak gitu, jadi bahan lelucon gitu ya. Nah itu padahal sesuatu yang memang dari awal pakai nama resminya gitu, nama sesuai biologinya. Nah gitu. Nama biologi lah ya mungkin ya lebih ini ya. Betul, jadi nama yang sesuai nama biologi aja gitu kan. Kalau nama biologi apa? Kalau penis kan penis, kita cari dimanapun di buku biologi ya penis gitu betul. Kan, vagina gitu. Nah itu 2 tahun kan. Nah lalu kemudian di atas 2 tahun ya kurang lebih sampai 5 tahun, ketika mereka mungkin masih kita bantu mandi kan, kita mandikan. Tetapi bagaimanapun mereka sudah perlu tahu bagian-bagian area-area yang disebut area private. Artinya area private itu, area-area itu tidak boleh disentuh atau dilihat oleh sembarangan orang. Di mana mereka itu pemilik dari area-area yang private itu, kalau orang mau mengintervensi gitu ya, termasuk dokter, termasuk kita harus permisi kepada dia. Ini saya ingat ya, waktu itu saya dianggap gila sama orang-orang, bukan gila, maksudnya aneh banget sih lo gitu ya. Ketika saya menggantikan misalnya mandiin gitu ya, terus andukin mereka abis mandi kan, anak saya 3 cowok gitu ya. Nah terus ketika di area penis atau saya membersihkan cebok atau ganti pampers mereka misalnya gitu ya, saya akan minta izin ke mereka.
Misalnya Keyu waktu kecil gitu, Keyu permisi ya, ini mami bersihkan ya, ini mami bersihkan nih supaya bersih ya, permisi ya nak, diangkat pantatnya misalnya gitu ya, dikasih kapas basah ketika bersihin misalnya gitu, ketika Pampers gitu. Nah di situ kok orang bilang kenapain lu permisi, itu kan anak lu sendiri dan itu kan maksudnya dia juga nggak ngerti gitu ya. Tapi kalau menurut saya mereka itu paham bahwa ketika kita bilang permisi, kita perlakukan mereka dengan hormat gitu ya. Meskipun kita lagi bersihkan pup atau pis mereka tetap perlu diperlakukan hormat. Gitu. Jadi bukan itu terus ada yang kadang-kadang iseng masih burungnya lucu gitu. Dicoel-coel dengan aduh kalau saya sih jangan deh gitu ya. Bagaimanapun itu membuat dia merasa bahwa alat kelamin dia jangan-jangan mainan ya. Orang lihatnya lucu ya. Iya juga ya, betul. Menyenangkan ya gitu. Bukan maksud gitu ya, tapi persepsi mereka kan jadi gitu. Gitu. Tapi kalau kita dengan permisi, dengan hormat, dengan kita teliti gitu ya, teliti tapi tidak melecehkan, tidak jadikan guyonan gitu ya, permisi. Nah, itu menurut saya adalah satu bentuk di mana kita memberitahu kepada dia bahwa saya menghormatimu, termasuk area-area private-mu, dan area-area itu adalah milikmu. Sehingga kalau saya mau mengintervensi, walaupun untuk membersihkan gitu ya, saya harus izin sama kamu. Begitu juga nanti sampai besar harus begitu. Tidak boleh sembarangan orang asal-asal aja gitu. Nah, sehingga ini kita betul-betul dia ini di bawah kontrolnya, di bawah kendalinya, gitu ya. Kita ajarkan dari usia 2 sampai 5 tahun itu area yang ditutupi oleh kaos dalam dan celana dalam, itulah yang dimaksud dengan area private, baik untuk perempuan maupun laki-laki. Laki-laki memang mungkin tidak punya payudara, maksudnya punya payudara, tapi maksudnya tidak punya kelenjar susu gitu ya. Tetapi bagian bagian dada pria itu juga tetap area yang sensitif. Jadi jangan disangka kalau perempuan itu kan ada payudara, lalu pantat, lalu pantat bokong ya sama vagina itu kan area. Terus kalau laki-laki boleh aja, makanya kebanyakan kan kita kalau laki-laki telanjang dada nggak apa-apa, kalau perempuan telanjang dada ya malu gitu kan. Padahal area dada bagi laki-laki itu juga area yang cukup sensitif. Sebetulnya tidak boleh orang sembarangan sentuh gitu ya. Nah jadi sebetulnya sama, area laki-laki juga bagian dada juga nggak boleh orang sembarang sentuh. Nah itu mereka harus tahu. Dengan cara kita izin, permisi, hormat. Begitu juga kalau misalnya kita minta bantuan asisten rumah tangga kah, atau misalnya pengasuh atau perawat babysitter misalnya gitu ya. Mbak tolong ya, atau Bu tolong kalau misalnya membersihkan bagian kelamin dan pantatnya, Ibu bilang permisi, Ibu perlakukan hormat gitu. Nah itu kita ajarin dan kita contohin seperti apa kalau kita minta bantuan orang. Termasuk ketika memandikan, Mami bersihin ya, ini nih dilipatan. Kan anak kecil kalau keringetan ya Kang ya, umur 2 sampai 5 tahun kan udah lari-larian tuh gitu ya. Itu kan itu bagian pantat juga suka banyak dakinya kalau mereka keringetan gitu. Nah, kita kan kadang-kadang lucu dakian gitu ya. Tapi kita bilang nih, maaf ya, ini mama usap ya, supaya itu ya dia tahu. Nanti sambil setelah itu mereka akan belajar sendiri, bahwa kalau mandi yang dibersihkan adalah semua lipatan gitu ya, selangkangan gitu. Mereka akan tahu karena kita memandikan mereka pun begitu teliti bagian-bagiannya. Dan ketika bagian itu kita bersihkan, kita sebut namanya. Ini bagian selangkangannya Sen, Mami bersihin ya. Tuh kan banyak daki ya, karena tadi lari-lari keringetan tuh gitu. Iya betul ya. Dan tolong jangan terlalu terutama untuk anak. Sekarang ini karena anak-anak kebanyakan sekolah terlalu dini ya Kang ya, umur 3 tahun udah sekolah. Sebetulnya tidak perlu buru-buru menggunakan celana dalam, khususnya untuk laki-laki. Gitu kan, sekarang apa anak-anak pakai celana dalam, jadi ada kolornya, ada bagian. Padahal celana anak-anak kan main kalau waktu kecil abis buka pampers kan, udah buka pampers nggak mau mereka pakai celana dalam kan risih gitu ya. Mereka akan pengennya bebas aja, cuman pakai celana main aja gitu. Langsung aja. Tapi oke lah kalau sampai setelah itu, kalau di rumah mungkin nggak usah pakai celana dalam, kalau sekolah baru pakai celana dalam, baru pakai celana seragam misalnya gitu ya. Tapi kalau setelah 5 tahun barulah mereka mulai pakai kolor lah gitu ya, pakai celana dalam gitu. Kecuali anak perempuan.
Oke. Kenapa? Karena terlalu awal pakai celana dalam untuk anak laki-laki juga tidak oke. Mereka kan lagi pertumbuhan ya. Nah, gitu. Nah, itu adalah kurang lebih 2 sampai 5 tahun kan. 2 sampai 5 tahun. Gitu. Ini agak nyela dikit nih dari Teh Wendy, mau tanya. Ini soalnya tadi soal mandi. Ya. Menarik. Kira-kira sampai usia berapa anak bisa mandi bareng orang tuanya? Oke. Nah, ini menarik nih, Mbak Mona. Ya. Jadi sebetulnya mandi bareng orang tua itu sampai usia misalnya sekitar 25 tahun ya sebelum mereka masuk SD ataupun SD kelas 1 2 tuh masih boleh lah gitu ya. Tapi lagi-lagi memang mandi sama orang tua terutama tidak telanjang bulat itu aja. Jadi kalau ayah tetap pakai celana dalam, jadi nggak apa-apa, anggaplah kayak celana renang gitu ya di kamar mandi, tapi tetap pakai celana dalam, mandi bareng mereka, mandiin mereka telanjang gitu. Nah kalau ibu tetap pakai bra sama pakai celana dalam gitu, tapi mandiin mereka nggak apa-apa. Bahkan mandi ayah ibu sama mereka barengan nggak apa-apa, tapi ayah ibu pakai baju dalam. Oh gitu. Iya, benar-benar. Jadi tetap pakai baju dalam memandikan mereka gitu ya. Nah lalu untuk memandikan anak laki-laki sama perempuan, kalau kita punya 2 jenis kelamin itu, gitu ya, boleh sih gitu loh, mandi bareng juga, mereka bersaudara. Tetapi tetap dalam pengawasan. Maksudnya jangan sendiri, mereka berdua aja gitu. Kenapa? Karena bukan, kalau namanya anak-anak kan iseng ya Kang ya. Kadang-kadang pegang-pegang, colek-colek, lihat-lihat gitu ya. Ya ini pernah ada kejadian, emang lucu. Jadi anak-anak kan pengen tahu, kalau anak saya karena laki semua kan, mereka pengen tahu seperti apa itu namanya vagina. Walaupun udah diceritain gitu kan. Tapi tetap pengen tahu. Oke, kalau pengen tahu, suatu saat di kolam renang, ada kolam renang yang keren gitu ya. Terus mereka di depannya itu ada baju renang, patung manekin, baju renang perempuan sama baju renang laki-laki. Harus pakai baju renang, kalau pakai baju bukan baju renang nggak boleh masuk. Nah inilah begini baju renang perempuan. Nah terus dia datang ke yang manekin perempuan pakai baju renang itu perempuan, kan ada roknya, dia buka. Pengen tahu apa dalamnya. Terus si papinya kan malu banget. Nah ada orang antri dulu kan, udah lama. Itu malu banget waktu dia kecil ya, anak saya yang bungsu. Terus malu banget karena orang lain pada ketawa-tawa ngeliatin. Tahu kayak apa isinya rok perempuan, baju renang perempuan. Nah terus dimarahin sama papinya, terus saya bilang nggak usah marah-marah banget gitu. Sebetulnya kita nggak usah marah-marah banget, cuma kita bilang kenapa, penasaran ya nanti kita cari ya di gambar. Ya gitu, karena berarti kan tandanya dia pengen tahu kayak apa. Nah itu kadang-kadang yang kayak gitu aja, makanya kenapa kalau bisa mandi sendiri-sendiri, anak perempuan dan anak laki-laki dimandikan oleh kita nggak apa-apa, tapi jangan mereka berdua aja. Kadang-kadang iseng-isengnya kayak gitu. Kadang-kadang nanti menakjubkan, kita bingung aja gitu. Iya benar-benar ya. Iya. Gitu Teh Wendy kira-kira ya. Gitu. Kemudian ini saya lanjut aja ya. Ada beberapa pertanyaan nih sebelum. Oke, baik. Sebelum break nih. Dari 1080 ya. Siapa lagi nih siapa ya? Tapi pertanyaan begini, ini terkait dengan LGBT. Apa mungkin ada kesalahan pendidikan seks dulunya gitu ya? Terkait dengan LGBT, termasuk bagaimana pandangan ilmu psikologi terhadap fenomena LGBT? Apakah bisa dibenarkan dan diterima secara keilmuan psikologi? Lalu bagaimana pula pertimbangan moral, etis dan teologisnya? Oke, itu dari 1080 ini saya lupa lagi, tapi mohon maaf ya, nomornya familiar sih, sering interaksi ya, tapi itu yang sudah masuk. Dan jawabnya setelah break dulu ya. Oke, baik Kang. Oke, mohon bersabar ya, dan terima kasih yang sudah bergabung di Klik Mona. Dan yang pasti Anda bisa pergunakan SMS atau WhatsApp ya untuk interaksi 08191901827. Kami segera kembali setelah yang berikut ini. Kita masih lanjut Klik Mona, klinik konsultasi keluarga bersama Mona Sugianto, MPSI, psikolog beliau, dan tentu narasumber tetap di Klik Mona ya. Untuk yang mau gabung di Klik Mona Group di Facebook ya silakan ya. Anda bisa klik searching saja Klik Mona. Nah, Anda bisa ajukan untuk bisa bergabung. Nanti admin akan meng-approve. Kemudian juga Anda bisa follow Instagram @klikmona ya, dan juga @monasugianto. Silakan aja. Baik, kita lanjut lagi. Ada yang sudah masuk juga. Terima kasih yang baru saja bergabung barangkali ya di Klik Mona ini. Saya langsung menuju Mbak Mona Sugianto terlebih dahulu, dan mudah-mudahan sudah tersambung. Ya, Mbak Mona, kita lanjut ya. Baik Kang, siap Oke, Kang. tadi langsung saja
menanggapi terkait dengan LGBT. Apakah ada satu mungkin pendidikan seks yang salah di sejak kecil atau seterusnya gitu tadi? Ya. Baik, terima kasih. Luar biasa pertanyaan sangat kritis ya, Kak, ya? Ya, betul dan sekali. ini adalah pertanyaan yang akan biasanya diungkapkan oleh anak-anak mungkin ketika mereka umur udah di sekitar 9 sampai 12 tahun. Mereka akan dengar istilah-istilah dan mereka akan tanyakan. Ya, jadi sekalian aja untuk tahapan 9 sampai 12 tahun kurang lebih nanti ya di kan kita lagi bahas tentang pendidikan seksualitas dalam keluarga. Nah, istilah-istilah ini yang mungkin juga sudah mereka dengar sebelumnya itu kita bisa jelaskan kepada mereka gitu ya. Dengan cara yang benar. Jadi kalau dikatakan apa sih yang menyebabkan LGBT, tidak ada yang tahu persisnya kenapa. Tapi yang jelas pertama-tama yang bisa kita cek adalah kromosom secara genetik. Jadi kalau orang normal, misalnya kayak orang normal pada umumnya, kalau perempuan itu kan punya kromosom 46 XX, itu perempuan. Tapi kalau laki-laki yang umumnya normal, banyakan 46 kromosom XY. Makanya kalau ada misalnya suami menceraikan istrinya karena istrinya tidak bisa memberikan keturunan laki-laki, anaknya kok perempuan terus, sebetulnya yang harus disalahin adalah laki-lakinya. Nggak salah perempuannya, karena yang punya Y cuma laki-laki gitu. Jadi aneh kalau meminta bahwa perempuan memberikan Y kepada keturunannya, karena perempuan memang nggak punya Y, semuanya perempuan itu XX gitu. Jadi memang kromosom itu kalau normal pada umumnya manusia begitu. Tapi ada yang disebut sindrom Klinefelter. Nanti mungkin sahabat Sonora kalau tertarik untuk mendalami tentang isu LGBT ini, kita perlu pelajari. Karena memang ada yang disebut sindrom Klinefelter ini, ada orang-orang yang ternyata kromosomnya wujudnya laki-laki, karena dia ada Y-nya. Tapi dia itu kromosomnya nggak 46, tapi 47. Misalnya, kalau laki-laki kan 46 XY harusnya. Kalau ini XXY. Ada yang punya 48, bukan 46, tapi 48. XXXY. Ada yang punya 49, bukan yang 46. XXXY. X-nya ada lebih lagi gitu ya. X-nya ada 4. XXXY gitu. 4X sama Y. 49. Nah, ini menimbulkan apa? Karena dia sebagai laki-laki tetap Y. Sehingga dia punya penis. Tetap ada laki-laki, Y-nya gitu ya. Tetapi X-nya kan banyak. Karena X-nya banyak, lebih banyak daripada laki-laki umum normal, akhirnya dia memiliki sifat-sifat yang sebetulnya ada di perempuan, XX gitu ya, itu adalah sifat-sifat perempuannya banyak dibandingkan dengan laki-laki yang XY. Tapi laki-laki normal pun, XY pun, itu yang 46 XY, itu dia punya sifat keperempuanan juga, karena ada X-nya. Gitu ya, jadi ada X-nya, jadi selalu ada orang itu feminin, maskulin gitu ya, itu selalu ada gitu. Nah, hanya saja memang konsekuensi dari sindrom Klinefelter ini, orang yang mengalami sindrom ini, bukan salah dia, bukan salah pendidikan seksualnya yang salah, bukan misalnya model contohnya misalnya belajar dari pergaulan buruk, tapi memang secara genetik dia berbeda. Testosteron dia kadarnya lebih rendah. Dan hormon-hormon yang memicu sifat keperempuanan, misalnya terlihat lebih lembut, atau kulitnya lebih halus, misalnya gitu. Itu, ataupun dadanya agak ngembung, walaupun tidak punya sampai kelenjar susu, misalnya ya. Itu adalah karena dia punya sindrom tertentu. Nah, sindrom Klinefelter ini disebutnya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang secara genetik mengalami ini? Ya, itu berarti memang sesuatu yang kita perlu lihat, dan itu bisa dicek. Ya, cek kromosom namanya, gitu. Apakah memang itu bawaan dia? Itu bawaan, karena kita kan nggak bisa rubah. Mau ditukar dong, X-nya dikurangin, nggak bisa juga. Itu udah bawaan dia, gitu ya. Nah, itu satu penyebab orang LGBT. Nah, jadi belum tentu karena kesalahan pendidikan, ataupun misalnya pergaulan, salah gaul, misalnya sama orang yang homoseksual atau lesbian, gitu ya, atau transgender, itu enggak. Nah, tapi memang ada beberapa kasus yang bukan transgender. Kebanyakan kalau saya ngelihat, kalau kasus-kasus yang transgender sampai orang tuh punya penghayatan dirinya berbeda. Saya ini perempuan, padahal kelamin saya laki-laki. Secara seks saya laki-laki, misalnya ada penis. Tapi saya merasa diri saya itu perempuan, sehingga saya terjebak di tubuh laki-laki ini gitu ya. Nah, selain transgender,
itu yang lain misalnya kayak lesbian atau gay yang termasuk homoseksual gitu ya, saat menyukai sesama jenis itu variasi. Ada juga yang memang secara sindrom, secara kromosom mereka berbeda. Ada yang secara kromosom sama, kalau dicek kromosomnya tetap gitu ya. Tapi kok femininnya tinggi misalnya laki-laki dan sangat pengen tampil dandan misalnya gitu ya kayak perempuan gitu. Nah, itu adalah proses-proses yang kombinasi disebutnya gitu ya, disebut kombinasi antara memang mungkin personality type, lalu tentang model, lalu tentang bagaimana dia menghayati dirinya. Karena ada anak perempuan usia 19 tahun, 18-19 tahun ya. Itu yang dia merasa dirinya lesbian. Tapi setelah kemudian dia merasa dirinya lesbian, ternyata dilihat dia punya riwayat tidak menyukai pengalaman traumatik ya, tidak menyukai laki-laki. Laki-laki itu dia anggap kasar ya karena melihat ibunya dipukuli, punya traumatic event gitu. Waktu kecil pernah melihat ibunya dipukuli ayahnya, lalu ayahnya minggat. Lalu dia ibunya menceritakan betapa harus hati-hati sama laki-laki. Laki-laki itu jelek, laki-laki itu jahat, laki-laki itu akan menyakitimu gitu ya. Jadi pandangan dia jelek tentang laki-laki. Jadi dia memutuskan bahwa kalau toh suatu saat dia dewasa nanti gitu, dia nggak mau sama laki-laki karena laki-laki jahat, laki-laki jelek, laki-laki kasar gitu. Dan dia selalu menduga bahwa dirinya itu penyuka sesama jenis, penyuka perempuan juga, lesbian gitu ya. Sampai suatu saat ketika umur 20-an, ketika sudah kuliah, barulah dia menyadari bahwa dia bukanlah lesbian gitu ya. Nah, kalau yang seperti itu berarti karena memang ada pengalaman-pengalaman yang membuat dia punya persepsi yang keliru tentang perempuan dan laki-laki. Kalau tadi karena dia dicekokin dan memang melihat bahwa perlakuan kasar, tapi terus digeneralisasi bahwa semua laki-laki jahat gitu ya, semua laki-laki akan menyakiti. Nah, pengalaman-pengalaman traumatik itu bisa memicu mereka untuk misalnya, kok gitu saya nggak mau sama laki-laki. Atau misalnya anak laki-laki yang punya pengalaman traumatik dengan ibunya kabur ninggalin dia misalnya gitu ya. Waktu kecil lalu dia bilang, perempuan tidak bisa dipercaya, hanya manis mulutnya tapi sebetulnya licik misalnya. Dia akan meninggalkan saya maunya sama laki-laki. Nah, itu adalah karena pengalaman traumatik ya. Jadi banyak faktor. Apakah belum tentu hanya karena kesalahan pendidikan seksual gitu ya. Jadi untuk orang tua juga kita tidak perlu terlalu bagaimana. Kita melihat kealamiahan anak kita seperti apa. Kita coba cekin ke dokter secara ini kalau misalnya ternyata anak kita takutnya ada misalnya kelainan kromosom dan lain-lain. Karena kita jangan sampai salah treatment gitu Kang Hakim gitu ya. Itu yang dihindari. Kadang-kadang ada orang tua yang terutama para ayah nih ya, yang kalau anak laki-lakinya tuh kurang maco gitu ya. Itu kan khawatir, udah baru umur belum puber kan. Jadi kita tahunya itu anak itu nanti mungkin ada perbedaan dalam orientasi seksual atau sebetulnya patokannya adalah masa puber. Ya, jangan terlalu kecil udah dibawa ke psikolog, ke psikiater, di treatment macam-macam gitu. Nggak boleh belajar piano, takut jadi banci dalam tanda petik ya. Kasar sekali memang ayah itu ngomong tentang anaknya. Karena betul ada gitu ya. Yang saya bilang, Pak, ini anak masih kecil ya Pak ya. Dia bahkan belum puber. Nanti kalau udah puber baru kita bisa firm bahwa dia mungkin kecenderungan begini. Kita bisa mengamati boleh gitu ya. Kalau kita mau cek asal baik-baik, jangan, ayo kita ke dokter. Jangan-jangan kamu banci misalnya. Aduh, kasar ya. Anak-anak tuh sakit loh diperlakukan begitu gitu ya. Apalagi itu menjadi trauma ya, menjadi bakal keinget terus itu kan sampai usia dewasa. Karena dia berarti saya ini menjijikan ya, saya ini bermasalah ya. Padahal kita akan salah sekali loh kalau memang ternyata secara kromosom ternyata dia memang bukan artinya dia tidak bisa menolak itu gitu ya. Nah, akhirnya ada satu Kang yang ini saya ingin sampaikan ya, memang yang mengalami sindrom Klinefelter ini. Dia akhirnya memutuskan memang transgender ya, dia secara kelamin dia perempuan tapi dia merasa dirinya laki-laki. Jadi FTM ya, female to male ya. Lalu dia operasi dan dia menjalani persidangan untuk bahwa dia ganti nama gitu ya. Jadi nama laki-laki dan lain-lain. Secara hukum dia sah gitu. Nah, dalam proses itu dia
melalui proses yang sangat panjang gitu ya, sampai akhirnya dia betul-betul udah uji kromosom dan lain-lain, baru dia lakukan ini gitu. Ini satu proses di mana dia dibully orang, dia pernah mau bunuh diri gitu ya, karena orang lain tidak paham, bahkan orang tuanya. Jadi teman-teman sih udah pasti ngebully ya Kang gitu ya, banyak yang ngebully. Tapi kalau orang tua masih bisa lindungi anak kita gitu ya, maksudnya kita bisa berdiri di sisinya, bukan untuk menyerangnya, karena itu bukan salahnya gitu ya. Dia tidak memilih untuk seperti itu, dia sebetulnya dia nggak mau ya, dia pengennya ya sampai dia mimpi Kang, dia mimpi bahwa ketika dia bangun itu dia sudah punya penis, dia udah jadi laki-laki, gitu. Dia sampai mimpi itu berulang kali. Bahkan Kang bisa nggak bayangin ya, manusia tanpa penis, dia tidak punya penis karena dia lahir perempuan gitu ya. Tapi ketika dia puber, dia bisa ejakulasi. Tanpa penis bisa ejakulasi. Jadi kita tahu bahwa manusia itu betul-betul tidak terdiri dari badan saja. Tapi betul-betul secara psikologis, penghayatan kita tentang keperempuanan dan kelaki-lakian itu betul-betul psikologis gitu. Nah jadi ini yang ingin saya sampaikan tentang LGBT ya. Jadi tolong dicek betul seperti apa. Dan kalau untuk ngomongin keluarga, orang tua, keluarga itu harus berada di sisi anaknya. Apapun yang dipilih gitu ya. Apapun yang terjadi, jangan pergi dari sisi mereka. Gitu. Saya pernah ditanya sama mahasiswa saya. Mahasiswa tuh kritis-kritis Kang. Waktu ngajar di Atmajaya. Psikologi kan, psikologi perkembangan. Mbak Mona, mereka manggil saya Mbak. Mbak Mona, kalau misalnya anak Mbak Mona kan cowok-cowok nih. Salah satunya ternyata kalau udah puber nanti ternyata ada yang bilang akhirnya ke Mbak Mona bahwa dia gay atau homoseks gitu. Mbak Mona gimana? Terus saya bilang, saya diem dulu kan, saya mikir dulu gitu. Terus saya bilang, saya akan bilang ke dia gitu ya, ke anak saya, kita cek dulu apa betul kamu memang homoseksual seperti yang kamu kira atau kamu mengira dirimu homoseksual. Kita akan cek pertama medis gitu ya, kita akan lihat seperti apa gitu. Lalu kemudian kalau memang betul gitu ya bahwa dia emang punya kecenderungan itu dan lainnya, bukan hanya menduga, saya akan bilang, Mama ikut sedih sebetulnya karena kamu akan melalui masa-masa yang berat. Ketika orang lain itu jatuh cinta, mereka begitu. Kayaknya kalau jatuh cinta, kalau perempuan ke laki, laki ke perempuan, walaupun tetap ada up and down gitu ya, kayak drama-dramanya, tapi kan nggak sesusah kalau mereka. Mereka akan dituding orang, akan dibully orang ketika mereka jatuh cinta. Kenapa? Karena sama sesama jenisnya misalnya gitu ya. Saya bilang itu hidup yang berat. Tapi kalau toh memang itu jalanmu dan memang kamu mau melalui itu, saya akan menyarankan kepada anak saya untuk mereka hidup selibat. Artinya mereka tidak menikah gitu ya. Kan manusia tidak daripada mereka misalnya gini, saya paksakan dia menikah dengan perempuan. Padahal dia betul-betul tidak bisa dengan perempuan. Kasihan dong perempuannya juga. Anak orang loh dia gitu ya. Saya kawinin ke anak yang misalnya anak saya gitu ya. Nah itu saya nggak bisa. Jadi saya bilang kamu bertanggung jawab, kamu berkarya, kamu hidup baik. Ya, tapi kamu hidup selibat saja gitu. Hidup selibat itu tidak menikah dan tidak melakukan hubungan seks gitu ya. Sehingga kamu bisa melalui masa-masa hidupmu dengan produktif, Mama akan mendukungmu gitu. Itu yang akan saya lakukan. Saya katakan begitu ke mahasiswa saya. Ya, jadi itu menjawab pertanyaan dari 1080 yang luar biasa ini. Luar biasa, ya. Kalau secara psikologi memang ada fakta ya, secara psikologi dan medis ada fakta tadi ya. Secara kromosom tidak semua orang ternyata normal kromosomnya gitu ya. 46 XX dan 46 XY untuk laki-laki tidak semua begitu ya. Secara medis juga itu bisa dibuktikan. Nah, bagaimana secara moral, etis, teologi? Sebetulnya saya tidak kompeten menjawabnya walaupun saya membaca gitu ya. Secara teologi, secara etis, secara moral. Jadi kalau menurut saya pribadi ini gitu ya. Manusia adalah manusia gitu ya, kompleks, dan manusia tidak terdiri hanya dari badan saja, tapi ada jiwa dan roh gitu ya. Nah, intinya kalau menurut saya selama kalau badan dia memang tidak mendukung dia begitu ya, badannya ternyata nggak cocok, saya merasanya perempuan tapi laki atau apa ya gitu ya. Badannya tidak mendukung, ada aspek-aspek yang bisa membuat orang itu selamat, karena orang bukan dinilai berdasarkan selangkangannya aja. Jadi kalau kita mengatakan bahwa
kita memandang misalnya si X itu adalah homoseksual. Tentang seksualitas dia, orientasi seksual itu seberapa persen sih dari keseluruhan hidup dia gitu loh. Tapi kita meniadakan, menihilkan misalnya kecerdasannya, empatinya terhadap orang lain, sense of art-nya, terus dia pun orang yang ikut relawan kemanusiaan misalnya gitu ya. Nah itu yang saya tuh kasihan gitu ya, bukan kasihan ya, maksudnya prihatin kalau misalnya orang hanya dinilai berdasarkan badannya saja dan hormonnya saja, gitu ya, dan sebatas orientasi seksualnya saja, karena manusia pada dasarnya lebih kompleks dari itu, gitu. Banyak hal yang bisa dieksplor tentang manusia, gitu ya, dan orang-orang yang memang dikatakan tadi punya minoritas dalam orientasi seksual dan lain-lain itu kebanyakan mereka juga mengalami masalah dan gangguan emosional. Kenapa? Karena mereka distigma gitu ya. Mereka juga punya kecenderungan untuk depresi dan bahkan banyak sekali yang punya kecenderungan untuk bunuh diri. Gitu. Kenapa? Karena punya riwayat dibully, ditolak, bahkan oleh keluarganya gitu. Jadi saya pernah menceritakan, saya lupa Pak pada waktu kapan di Klik Mona juga ada satu anak kuliah ya sekitar 19-20 tahun umurnya, dipaksa oleh ayahnya suntik testosteron supaya dia lebih maco. Anak laki, kelaminnya laki-laki, walaupun dia tidak merasa dirinya laki-laki ya. Dipaksa oleh ayahnya supaya dia berbulu, supaya lebih maco, mau disuntik terapi testosteron ya, suntik testosteron. Jadi lebih maco lah. Tapi anaknya tidak mau, tapi ayahnya tidak mendengarkan. Anaknya kuliah di Malaysia, dan pada waktu ayahnya akan datang dari Jakarta untuk ke sana, untuk menjalani terapi testosteron itu, memaksa dia udah loncat bunuh diri dan meninggal di kampusnya. Dan ini saya ingin katakan, pertanyaan saya adalah peran orang tua di mana? Itu anak lu loh gitu ya. Itu anak kita. Gitu, anak kita wajib melindungi mereka. Bukan katakanlah bahwa kita membiarkan mereka terus kita membayanginnya mereka pesta seks, terus apa vulgar yang kayak di berita-berita itu kan ada. Yeah. Tapi kan cukup banyak, lebih banyak yang tidak begitu. Kita justru harus melindungi anak kita supaya mereka bermoral. Bagaimanapun mengumbar seksualitas itu mau straight maupun homoseksual kan sama, nggak benernya gitu. Emang kalau saya Mona nih misalnya, saya kan tertariknya sama laki, terus saya pesta seks sembarangan sama laki-laki, terus bener Mona kayak gitu, kan nggak boleh juga gitu. Iya, betul. Jadi semua pesta seks nggak boleh, mau homoseksual mau heteroseksual gitu kan. Nah jadi kita bedakan itu. Terus pemerkosaan kalau heteroseksual masa lebih boleh daripada homoseksual? Sama-sama kalau merkosa nggak boleh gitu. Jadi itu tetap amoral. Jadi amoral atau tidak itu dilihat dalam konteks yang memang betul-betul sesuai dengan konteksnya. Dia melakukan pemaksaan nggak? Dia mengumbar nggak? Dia menghinakan manusia nggak gitu ya? Nah itu yang kita perlu lihat gitu. Oke. Gitu. Wah, ya luar biasa nih pertanyaannya. Pokoknya kalau udah bahas ini pasti seru karena itu terkait sekali dengan seksualitas dan anak-anak kita akan bertanya. Iya betul. Iya kita harus wajib memberitahu mereka bahwa kita tidak boleh menghina teman misalnya gitu. Betul. Kalau kita misalnya straight, saya nggak suka juga dideketin orang lesbian gitu ya. Saya merasa terancam gitu. Saya bisa bilang maaf ya, tapi saya memang betul-betul penyuka laki-laki. Saya menghargai kamu, tapi tolong saya tidak nyaman kalau kamu begini. Kita ngomong aja gitu. Nggak perlu harus nonjokin dia, ngebully dia gitu kan. Betul. Gitu. Oke, saya lanjut ya ke interaksi berikutnya dari Kang Aditya. Iya, ini Kang soalnya yang lain juga belum nih Kang usia ya, tapi nggak apa-apa. Pertanyaan dulu deh. Nih. Sebentar. Kakinya mulai memanjang, ton pita suaranya mulai ngebas. Anak laki-laki ini mulai beranjak pubertas dan ada gejala mulai kasmaran di usia semuda itu. Bisakah aku berharap kelak di esok hari dia masuk melangkah ke zaman permisif kini, temukan jalan keselamatan dirinya? Apa yang menjadi proses pertumbuhan generasi kini jauh berbeda dengan zaman jadulku dulu. Ekses-ekses penyimpangan seksual, sexuality di zaman kini. Begitu mudahnya temukan kanal di layar-layar monitor sekepalan tangannya. Bisakah aku berharap generasi cucuku ini tumbuh mulia? Oke. Ada lagi mau sambung saja? Barangkali. Boleh. Ada cukup banyak nih soalnya. Seru. Oke, dari Ibu Ita, apa yang menyebabkan seseorang menjadi pedofil? Perilaku seperti apa menunjukkan kesalahan, kegagalan, atau kurangnya pendidikan seks barangkali? Terima kasih.
Kemudian next lagi dari Ragesa. Seks sama dengan cinta. Relaksasi seks bukan hal baru. Yang remaja dan belum nikah, yang sudah tua dan masih aktif. Pacaran barat seperti Amerika berbeda dengan masyarakat Indonesia. Dari buku, lukisan, patung, dunia model, sampai prostitusi online dan hiburan malam. Lewat musik dan lewat film. Cleopatra itu Ratu Mesir, penakluk Kaisar Romawi. Wanita adalah makhluk Tuhan yang paling seksi. Atensi Sonora Klik Mona, Ragesa, Bandung. Oke. Next lagi dari Teretno. Dulu waktu kecil, beberapa saat sebelum didaftarkan sekolah, salah satu yang selalu ingin saya ketahui adalah apakah di sekolah ada yang lain selain laki-laki dan perempuan, seperti halnya di sekitaran rumah, atau ada yang lain. Setelah di sekolah ternyata sama, adanya laki-laki dan perempuan. Saya lalu menyimpulkan bahwa di mana-mana juga sama adanya, yaitu terdiri dari laki-laki dan perempuan, tidak ada yang lain. Maaf, ini tanya apa sebabnya anak kecil yang suka ngemut jempol. Oke, itu satu lagi, mau mana ya? Iya. Dari Tati Dago. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau tanya Mbak Mona, biasanya kalau sesama komunitas pasti tahu tuh mereka sesama LGBT. Apakah bisa menular kalau kita ikut gabung dengan komunitas itu? Ya. Kalau kepepet untuk orang tua tunggal, masalah anaknya perempuan sampai dengan umur berapa, si ayah bisa mandiin anaknya. Wajibkah anak tidur sendiri terpisah? Wajibkah anak tidur sendiri terpisah dari orang tuanya? Apa nih? Orang tuanya dari umur berapa? Bayikah atau balita? Ya. Hatur nuhun, sama-sama. Ya. Oke, bisa nangkap ya dari Tati. Silakan Ibu Mona. Ya, terima kasih, luar biasa ini ya. Keren. Terima kasih Kang Aditya, ada sebuah keprihatinan, concern ya, dan sekaligus kekhawatiran ya dari terhadap generasi sekarang. Apakah mereka masih bisa selamat nggak tumbuh mulia tadi istilahnya ya? Karena pornografi ini yang di zoom ya. Pornografi itu tinggal pakai geser jempol aja udah bisa akses gitu. Nggak usah harus beli, nggak usah harus repot gitu ya. Ya, jadi saya percaya setiap zaman tuh ada tantangannya ya. Jadi kalau tentang dosa seksual termasuk pornografi itu sebetulnya kan bukan hanya dialami di masa kini. Hanya karena masa kini itu lebih aksesnya lebih mudah aja. Tapi zaman dulu orang cabul tuh juga banyak gitu. Bukan hanya sekarang orang tuh cabul, porno. Jadi kita jangan menyalahkan generasi sekarang tuh cabul-cabul gitu ya. Karena bukan salah mereka, itu dosa setua manusia. Dosa seks itu juga dosa setua manusia. Begitu manusia ada, itu udah ada dosa seks gitu ya. Jadi kalau menurut saya di situ. Jadi, tapi bagaimana bisa tumbuh mulia di zaman yang memudahkan tadi, tinggal geser jempol udah akses porno. Dan itu tidak pantas, itu menghina kemanusiaan. Padahal bagian itu adalah bagian yang baik, sama baiknya dengan bagian tubuh yang lain. Siapa bilang kalau misalnya kelamin itu lebih jelek, lebih hina dari yang lain? Tidak, karena masing-masing kan ada fungsinya sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau diumbar-umbar, ditonton-tontonin, kamu nggak seneng kan? Ya orang lain juga sebetulnya tidak senang. Jadi jangan. Kalau ada yang seperti itu, kamu segera tutup gitu ya. Nah itu mereka harus tahu ya. Jadi ada nggak cara supaya mereka tetap tumbuh mulia? Mereka caranya adalah dibekali. Inilah yang kita bahas sekarang gitu ya. Supaya mereka dengan semua seksualitasnya, karena manusia adalah makhluk seksual, mereka ketika puber adalah sudah makhluk seksual, kita persiapkan dengan baik supaya bertanggung jawab. Masing-masing ada gunanya, digunakan sebagaimana mestinya gitu. Tidak diumbar-umbar, tidak dihinakan juga gitu. Nah itu ya Kang ya. Lalu Teh Ita, terima kasih. Pedofil itu, maksudnya kenapa ada orang pedofil, kegagalan di mana? Kalau untuk pedofil itu memang luar biasa ya. Itu gangguan yang disorder yang luar biasa, merusak sekali. Dan itu masalahnya ada di kebanyakan ada di masa pernah menjadi korban ketika kecil. Paling banyak itu ya Kang ya. Pengalaman traumatik berarti ya. Kalau dikatakan berarti itu ada sebuah pengalaman traumatik yang mereka belum paham, tapi mereka sudah menjadi korban gitu ya, oleh secara seksual. Mereka juga dieksploitasi ataupun bahkan kekerasan seksual, ada yang sampai diperkosa, tapi mereka tidak dimaknai pengalaman itu dengan baik.
tidak dimaknai. Lalu itu satu, trauma seksual, kebanyakan trauma pada waktu masa kecil. Lalu yang kedua adalah sebagai orang dewasa, para pedofil ini mengalami apa ya disebutnya, gejala bahwa mereka minder, ya, merasa inferior. Jadi kalau saya misalnya laki-laki dewasa, saya kan pantasnya dengan perempuan dewasa sebagai mate saya, pasangan seksual saya gitu ya. Nah ini saya nggak punya nyali untuk mendekati wanita dewasa. Tapi saya sukanya wanita misalnya. Makanya pedofil kan ada homoseksual, ada heteroseksual. Ya, jadi kalau yang laki-laki dewasa ngincernya anak laki-laki itu berarti pedofil heteroseksual gitu ya. Kalau perempuan ke laki-laki intinya. Tapi kalau ada laki-laki dewasa ke anak laki-laki juga ngincernya seperti yang kejadian di Depok. Mungkin sahabat Sonora dengar gitu ya. Itu pedofil tuh karena dia sukanya anak-anak gitu ya. Dan ngambilnya di gereja lagi gitu ya, di tempat ibadah maksudnya. Nah itu di situ dia laki-laki ke laki-laki gitu ya. Nah itu pedofil homoseksual. Nah tapi apapun itu kalau pedofil biasanya mereka apakah inferior, jadi terhadap perempuan inferior sebetulnya, atau memang kalau ada skema di mana mereka memang betul-betul sukanya anak-anak gitu ya, itu berarti kebanyakan karena trauma, pengalaman traumatik secara seksual. Mungkin nggak kalau ada kegagalan dalam proses pendidikan seksual, ya menurut saya dengan tidak dikomunikasikan ya, mungkin bukan soal gagal pendidikan seksual, bahkan mungkin tidak ada pendidikan seksual. Dia cari sendiri gitu, makanya error gitu. Jadi pendidikan seksual itu menurut saya untuk mencegah juga kalau terjadi ada pengalaman-pengalaman yang belum dimaknai, kita maknai bersama dengan kedekatan orang tua dan anak, justru saatnya mengkonfirmasi gitu loh Kang. Nah itu sebetulnya yang kita perlu capai juga gitu ya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah dari Ragesa tadi, menyamakan seks dengan cinta itu yang memang kesalahan. Makanya kenapa Valentine, hari kasih sayang kok yang laku kondom gitu ya. Itu yang kita nggak paham juga karena cinta disamakan dengan seks, error itu ya. Lalu pacaran Barat sama dengan beda dengan Indonesia, prostitusi online lah gitu ya. Lalu wanita makhluk paling seksi dan lain-lain. Kalau menurut saya sebetulnya kalau secara jujur ya Kang, kalau saat ini ya kalau misalnya sahabat Sonora concern di sini gitu ya, akan tahu bahwa sebetulnya sekarang tidak terlalu berbeda antara di Barat sama di Indonesia atau di Timur di mana-mana gitu ya. Jadi kalau kita tahu prostitusi online di Indonesia itu luar biasa juga gitu ya, bagaimana perempuan itu dijadikan barang dagangan gitu. Jadi kalau kita lihat film-film Amerika itu pun ada di sini gitu. Ya katalognya katalog online, perempuannya dilihat dari berbagai betul-betul kayak barang dagangan, kayak kita mau beli di Tokopedia misalnya atau belanja online kan ada tuh barangnya sama kayak gitu ya. Jadi ya saya ini sekarang sih udah parah ya. Lalu Teh Retno mengatakan bahwa ya perempuan dan laki-laki yaitu kodrat ya, baik perempuan laki-laki. Lalu kalau anak kecil suka mut jempol itu karena kenyamanan dari sejak kandungan anak-anak cenderung masukin tangan ke jempol ya. Jempol ke mulut, mut jempol. Lulus tadi Teh Ati ya terakhir ya. Bagaimana apakah bisa menular? Sebetulnya tidak menular. Ya, sebetulnya tidak menular, hanya membuat anak-anak sering salah paham, terutama remaja. Apalagi yang tidak mendapatkan pendidikan seks yang benar dari rumah gitu ya. Jadi mereka mengira, yang tadi saya katakan, mereka mengira dirinya ini, mereka mengira dirinya itu. Kenapa? Karena teman-temannya itu. Tapi kalau mereka sudah paham, saya ini siapa, identitas diri saya laki-laki sukanya perempuan, atau perempuan sukanya laki-laki, gitu ya. Itu kan masuk dalam identitas diri pada masa remaja. Itu mereka mau berteman sama siapa aja nggak akan masalah gitu. Maksudnya nggak akan mereka tiba-tiba jadi ikut tuh, jadi kalau gitu saya jadi homoseksual, nggak akan begitu gitu ya. Anak tidur sendiri umur berapa? 5 tahun ke atas, karena umur 5 tahun, 4 tahun itu mereka udah bisa pura-pura tidur. Dalam artian kalau takut ngelihat papa mama misalnya atau ayah bunda lagi bercinta misalnya gitu ya. Ya itu baiknya sih begitu kurang lebih umurnya gitu ya. Nah itu sih kan ini kayaknya udah jam 8 Iya udah buat yang bisa di underline. Ini ada beberapa juga yang sudah masuk TIFO, mohon maaf nih nggak bisa saya baca sekarang. Waktunya udah habis banget. Kita minggu depan kali ya. Karena minggu depan kita masih di topik yang sama ini karena topiknya menarik banget memang ya. Betul sekali. Atau Kang Akim bisa di WA-kan ke Mona sehingga nanti Mona ingat minggu depan kita bahas yang belum supaya kasihan udah nanya ya. Iya betul. Baik. Ya.
Kita juga akan lanjut berarti yang untuk beberapa umur 6 ke atas ya nanti minggu depan. Ya betul, Kang, minggu depan ya. Termasuk ini dari Pak Andriansyah juga yang sempat kita baca. Nanti tolong di WA ke Mona ya Kang ya. Siap. Biar Mona bahas minggu depan kita. Jadi mohon maaf ya untuk Pak Andriansyah, untuk TIFO ya kita bahas minggu depan ya. Oke, Mbak Mona. Ya. Kita harus akhiri nih, mohon maaf ya waktu juga yang harus memisahkan kita nih. Oke. Sampai ketemu lagi, terima kasih ya Mbak Mona ya. Terima kasih Kang Hakim, sahabat Sonora, selamat malam. Sampai jumpa minggu depan kita bahas lagi. Ya, salam buat keluarga ya, sehat selalu. Oke. Ya, demikian Mona Sugianto MPSI, psikolog dan tentu narasumber tetap di Klik Mona ya. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung di Klik Mona. Kita ketemu lagi pekan depan dan sekali lagi mohon maaf ya untuk interaksi yang nggak sempat kami bacakan untuk kali ini ya. Kita ketemu lagi pekan depan. Hakim sign out. Makin sukses buat Anda.